keranjang yang bisa jalan sendiri ke pasar gitu. Jadi ada keranjang katanya jalan sendiri ke pasar. Iya, iya. Lihat tukang ikan, ikannya loncat. Lihat tukang daging, dagingnya loncat. Iya. Lihat tukang sayur, tomat segala macam. Iya. Tuh loncat semua masuk tuh ke keranjang itu. Iya. Welcome to your channel, Rose Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Senang sekali saya kembali bisa bersilaturahmi dengan Anda semua di channel Berdiri Tegak di Tengah ini. Topik kali ini saya ingin mengupas pernyataan Yusuf Mansur. Ada dua. Satu, cerita mantan EO-nya yang dia mengatakan seperti ini. Satu cerita beliau yang diangkat di saat ceramah yaitu keranjang yang bisa jalan sendiri ke pasar. Oh, iya, iya. Gitu. Jadi ada keranjang katanya jalan sendiri ke pasar. Iya, iya. Lihat tukang ikan, ikannya loncat. Lihat tukang daging, dagingnya loncat. Lihat tukang sayur, tomat segala macam. Iya. Tuh loncat semua masuk tuh ke keranjang itu. Iya. Terus keranjangnya itu udah penuh, balik ke rumah. Iya, di rumah ikan katanya nyuci sendiri, masuk wastafel, terus pisaunya datang sendiri. Itu kisah itu kan bikin jamaah tuh melongo kan. Iya, iya. Nah ternyata si pemilik rumahnya itu sedang sholat duha. Iya. Nah pas begitu beres sholat duha, beres ngaji, tercium nih bau makanan. Bau makanan. Ternyata pas begitu lihat meja makan udah terhidang semua. Dan belakangan, lalu yang kedua, cerita Yusuf Mansur sendiri bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya. Bahkan lebih dari itu, saya tidak mengerti apa yang dia maksud. Silakan simak seperti ini. Di segmen ini saya kasih bocoran sedikit. Dan itu berlalu di setiap malam. Berlalu sampai tadi malam. Jadi kalau mau tidur nih, awal dulu deh ya, cerita awal ya. Kenapa tadi saya nangis dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya kan ustadz nih katanya. Saya nyuruhin orang baca Al-Mulk toh. Tapi kan kadang kita capek, Ji. Capek gitu loh. Gimana ya namanya capek ya kan? Kita pulang 12:30, jam 1, Ji. Kita bawaannya udah pengen telentang aja, pengen rebah aja udah. Tapi satu saat suara itu kemudian hadir. Ini mula-mula cuman suara, Ustaz Agung. Saya jujur, mula-mula cuman suara pemirsa. Makin kemari dia duduk. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, saya ingin mengupas dari cara pandang akal sehat saja, akal waras saja ya. Bahwa cerita yang seperti itu, yang pertama oleh IO disampaikan adalah sangat mustahil ya akan terjadi seperti itu. Itu keajaiban yang luar biasa, bahkan tidak pernah terjadi kepada nabi siapapun kejadian seperti itu. Silakan catat dan silakan cari sejarahnya. Yang kedua adalah menjadi satu impian semua orang, apalagi ulama, untuk bermimpi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Rasul di dalam sebuah hadis, barang siapa yang bermimpi tentang aku, maka itulah aku. Dan itu menjadi kerinduan setiap orang ya, yang apalagi setiap ulama yang merindukan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memimpikannya. Nah ini ujug-ujug ini Yusuf Mansur itu mengatakan dia bermimpi dengan Rasulullah, bahkan berdialog, bahkan Rasulullah bahkan dia diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang percaya silahkan ya, dua cerita tentang yang diceritakan oleh Yusuf Mansur silahkan. Tapi bagi kita yang mempunyai akal sehat, dua peristiwa itu saya tidak meyakininya terjadi kepada dia. Sama sekali tidak meyakininya. Kenapa? Ya yang pertama tidak masuk akal, yang kedua yang mimpi itu ya. Saya tidak mendengar para jumhur ulama ya menjelaskan bahwa dia pernah bermimpi dengan Rasulullah. Kalaupun ada ulama yang bermimpi dengan Rasulullah, pasti dia tidak akan mengungkapkannya kepada umum karena khawatir umum tidak percaya.
dia akan simpan pada dirinya dan untuk konsumsi nutrisi batiniahnya, ya, bukan untuk diumbar kepada publik. Kenapa ulama-ulama seperti tadi kalau ia bermimpi akan disimpan di dalam batinnya? Yaitu karena hanya ingin memperkuat keteguhan keimanan dan kecintaannya kepada Rasulullah. Nah, ketika itu diungkapkan seperti Yusuf Mansur, apa yang terjadi? Saya khawatir ini adalah membangun citra diri supaya orang percaya kepada dirinya dan apa yang dia sampaikan, apa yang dia ucapkan, kemudian diikuti oleh jamaahnya. Ujung-ujungnya kasih lagi sedekah, kasih lagi motor, kasih lagi cincin, kasih lagi emas, kasih lagi duit, kasih lagi mobil, dan seterusnya. Ini yang saya khawatirkan. Dan menurut hemat saya, ya sekali lagi, bagi ulama, bagi ustadz yang sayang, yang cinta kepada umatnya, pasti dia itu menyampaikan ceramah-ceramahnya yang masuk akal, yang memotivasi untuk bekerja, untuk giat berusaha, untuk giat belajar supaya mencapai pada makom tingkat yang tertinggi di dalam ilmu pengetahuan. Di dalam ekonomi tentu saja ulama, ustadz yang bertanggung jawab, yang cinta kepada umatnya, bukan meminta sedekah dari mereka, ya, dari umatnya, apalagi yang papa, tetapi dia harus membukakan hidayah pikiran, dia harus membukakan otaknya supaya mendapatkan hidayah, bisa merubah hidupnya menjadi manusia-manusia yang unggul, menjadi orang-orang yang agnia, yang mampu, ya, memberikan rezekinya kepada sesama umatnya, bukan kepada Yusuf Mansur, ya. Jadi dia terus memotivasi supaya umatnya itu bisa bekerja, umatnya itu bisa belajar, umatnya itu bisa sukses, ya. Bukan dengan ajaran-ajaran doa seperti yang diajarkan oleh Yusuf Mansur. Lafdul jalalah itu, Allah kaya, Allah mobil, Allah pinter, Allah ustadz, Allah ajangan. Bukan yang seperti itu, ya. Itu adalah doa yang hoax, ya, yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.